Baik adik-adik semuanya, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan mulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Pada pagi hari ini kita akan bernyanyi ya kepada Tuhan dan siapkan Alkitabnya ya, duduk dengan baik, dengan tenang, kita nanti mendengar firman Tuhan. Baik, kita akan nyanyikan dulu pujian kita kepada Tuhan, percaya dan patuh. Ya, adik-adik semuanya boleh bernyanyi, ikut bernyanyi di tempat masing-masing. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan menolong kami, memberkati kami. Kami bisa tidur dengan baik sepanjang malam, kami boleh bisa bangun, dan kami juga boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena adik-adik juga boleh ikut mendengar firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati cerita firman Tuhan hari ini, berkati juga adik-adik semua di rumah, berkatilah keluarga mereka, berkati kesehatan, dan kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati masa depan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita kembali nyanyikan pujian kita kepada Tuhan, Laut Lebar. Baik adik-adik semuanya, kita mempersiapkan hati kita ya, duduk juga dengan tenang, lihat atau dengarkan ke depan firman Tuhan nanti yang akan kita dengarkan ya. Baiklah, kita akan nyanyikan satu lagi pujian kita kepada Tuhan. Baik, kita nyanyikan berdoalah, berdoalah ya. Kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Ya, kembali adik-adik boleh bernyanyi, diikuti di rumah ya. Baik. Berdoalah pada
kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Las Maria. Dan semuanya ingat, tenang, duduk dengan baik, perhatikan ke depan. Nanti persiapkan juga Alkitabnya ya. Nanti kita akan menghafal atau membaca firman Tuhan. Baik, kami persilahkan. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kami berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita masih mendengarkan firman Tuhan lagi. Masih temanya tentang mujizat Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita memulainya mendengarkan firman Tuhan, saya mau tanya, apakah masih ingat ayat hafalan kita minggu lalu? Dari Kolose 3 ayat 17. Siapa yang punya Alkitab boleh membuka Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekali lagi kita ucapkan ya. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan kalau teman-teman, adik-adik mengikuti sekolah minggu dengan teratur, setiap minggu kita ada ayat hafalan. Nah, baik juga kalau dicatat dan dibuat buku tertentunya, sehingga per setengah tahun atau 6 bulan bisa dilihat lagi sudah ada berapa ayat hafalankah yang bisa dihafalkan. Dan ini akan menjadi seperti koleksi kita untuk mengingat lagi ayat hafalan apa yang sudah pernah kita hafalkan dalam setengah tahun ini ya. Nanti saya juga akan membuat daftarnya juga. Nah, untuk hari ini kita juga punya ayat hafalan, nanti diambil dari Lukas 11 ayat 28. Sebelumnya kita mari berdoa dulu ya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang menolong kami, memberikan hikmat dan pengertian, karena sungguh dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu, tetapi Tuhanlah yang menolong dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayat hafalan kita hari ini adalah diambil dari Lukas 11 ayat 28. Ya, ini ada dimulai dari gambar sini ya. Kalau misalnya bisa melihat ya, isinya itu adalah, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Di sini dikatakan yang berbahagia. Apakah ada yang mau merasa bahagia di sini? Apakah ada yang mau merasa senang, bersukacita? Ini ada cara yang disampaikan dari firman Tuhan, ialah caranya kita dengan mendengarkan firman Allah. Ya, mendengarkan dari mana? Bisa mendengarkan dari seperti ini live streaming, bisa kita juga membaca Alkitab sendiri. Dan setelah mendengarkan, kita memeliharanya. Dan yang memeliharanya. Apakah arti memelihara di sini? Memelihara artinya adalah melakukannya, ya. Jadi memelihara itu artinya melakukan firman Tuhan. Jadi kita ketika mendengar, kita melakukan firman Tuhan. Itulah yang dikatakan firman Tuhan orang yang berbahagia. Nah, di sini Kak Lasma ada tulisan ya, 3 tulisan. Apakah kalian bisa melihatnya? Tulisan yang pertama itu, ini adalah tulisannya, berbuat apa yang baik. Yang pertama tulisannya berbuat apa yang baik. Oke, saya buat dulu, berbuat apa yang baik.
Dan tulisan yang kedua adalah warna ini orange. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan tulisan yang ketiga adalah hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lainnya. Ada ayat firman Tuhannya dari Efesus 4 ayat 35. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Apakah kita bisa mengerti ketiga tulisan ini? Berbuat apa yang baik, menghormati ayah dan ibu, melakukan apa yang baik, ya, ramah terhadap orang lain. Apakah kita mengerti? Ya. Apakah kita mengerti? Apakah kita sudah melakukan semuanya? Ya, bisa memang kita melakukannya, ya, tapi mungkin tidak selalu. Karena walaupun kita anak Allah, kita adalah orang yang bisa jatuh ke dalam dosa atau tidak mentaati firman Tuhan. Kalau begitu, apakah itu boleh menjadi alasan kita untuk tidak mentaati firman Tuhan? Tentu saja tidak, ya. Kadang-kadang ada firman Tuhan yang memang kita tidak mengerti kenapa, dan kita tidak suka juga melakukannya karena tidak sesuai dengan hati kita. Tapi Tuhan mau kita tidak mencari alasan, ya. Kita harus mentaatinya. Karena itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya. Jadi, hari ini kita akan mendengarkan cerita lagi tentang seseorang yang mendengarkan perintah Tuhan. Nah, kita akan melihat apakah orang yang mendengarkan perintah Tuhan ini dia mau mentaati atau tidak apa yang Tuhan katakan kepadanya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ada seorang pria duduk di depan rumahnya, ya. Dia duduk dan melihat ke kanan, ke kiri. Tetapi dia tidak bisa mendengarkan suara burung-burung yang ada di atas pohon yang ada di sekitarnya. Dia juga tidak bisa mendengarkan suara kucing yang bertengkar, ya, dan suara anjing yang bertengkar dengan keledai. Anjing itu menggonggong terus kepada keledainya. Dia melihat binatang-binatang itu bergerak, tapi dia tidak mendengarkan suara mereka. Dia juga tidak mengerti kenapa semua itu terjadi. Laki-laki ini sering juga mendengarkan anak-anak bermain di sekitar dia. Mereka berlari-lari, mereka juga saling tertawa, ada yang saling mengganggu temannya, ada yang berteriak, ada yang juga memanggil-manggil nama temannya. Tetapi dia tidak bisa mendengarkan itu karena orang ini adalah orang yang tuli. Telinganya tidak berfungsi, ya, dia tidak bisa mendengarkan. Nah, karena dia tuli, dia juga tidak bisa mendengarkan ketika teman-temannya berbicara kepada dia. Ya, dia menebak-nebak mereka itu mau bilang apa kepada saya, maksud mereka apa, ya, seperti itu. Nah, orang ini juga susahnya lagi, dia tidak bisa bicara dengan jelas, ya. Kata-katanya tidak jelas didengarkan orang. Ketika dia merasa mau mengatakan sesuatu, dia tidak jelas suaranya. Ya, jadi kebanyakan dia menggunakan tangannya atau wajahnya untuk menunjukkan apa yang dia mau sampaikan. Karena dia susah bicara, akhirnya teman-temannya tidak ada yang mau mendekati dia lagi. Mereka malas berbicara kepada dia. Dan waktu dia berbicara juga kadang-kadang mereka malas mendengarkannya karena susah menebak apa yang diinginkan oleh orang itu. Orang ini sering datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Tetapi ketika firman Tuhan dibacakan, dia tidak bisa mendengar apa yang dibacakan. Ketika ketika orang-orang di sekitar memuji Tuhan, dia tidak bisa memuji Tuhan karena dia tidak bisa mengucapkan kata-katanya. Jadi dia hanya seperti itu saja, hanya datang, lihat-lihat, ya seperti itu. Nah, kemungkinan besar juga orang ini tidak mengenal namanya siapa Yesus itu, ya. Dia juga tidak pernah mendengar tentang dia juga tidak pernah bertemu dengan dia. Jadi orang ini hidup dalam kehidupannya sendiri, ya. Dia yang tahu apa isi hatinya, dia yang tahu apa yang dia inginkan, dan dia tidak bisa mengucapkan kepada orang lain.
Bagaimana menurut kalian jikalau ada teman kalian yang seperti itu? Atau bisakah kalian bayangkan kalau ada orang yang mengalami seperti itu? Tentu dia merasa sangat kesepian, tentu dia merasa sangat sendiri, tidak bisa mengungkapkan isi hatinya walaupun dia terus mencoba. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai di sebuah desa, di sebuah tempat. Dan orang itu tinggal di sekitar situ. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang, teman-temannya orang itu melihat, wah, Tuhan Yesus adalah orang yang hebat. Banyak orang yang bisa disembuhkan. Mari kita ajak teman kita itu. Ya, mereka walaupun jarang berteman sama laki-laki ini, tapi mereka memperhatikan juga dia ya. Dia mengatakan, ayo kita ajak dia. Ayo kita bawa kepada Tuhan Yesus. Siapa tahu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Lalu dia pun teman-temannya ini mulai memanggil orang tuli itu, orang yang tidak bisa mendengar itu ya. Bahkan mereka tidak tahu siapa namanya. Karena dia pun kalau ditanya siapa namanya, dia tidak tahu. Lalu mereka memanggil, hei, ayo ke sana. Di sana ada Tuhan Yesus. Ayo kita ke sana supaya kamu disembuhkan. Wah, orang yang tuli tadi yang tidak mendengar itu, yang tidak bisa mendengar itu, dia bingung. Ini teman-temannya ngapain semua berteriak? Bukan berteriak ya, mereka mau bilang apa? Mereka itu apa maksudnya? Dia hanya pandang-pandang aja, dia hanya melihat-lihat saja. Begitulah ya memang kalau kita tidak mengerti sesuatu ya, kita mungkin hanya memandang saja, kita mungkin hanya diam-diam saja karena kita tidak mengerti. Makanya sangat penting sekali berbahasa yang benar ya, mengucapkan kata-kata yang benar. Atau kita perlu mengulang-ulang, mencari kalimat supaya orang lain benar-benar mengerti dan tahu apa yang dikatakan. Kalau Kak Lasma juga mendengarkan kata-kata yang tidak dimengerti, mungkin Kak Lasma akan melakukan beberapa hal, mungkin cari di kamus, mungkin tanya orang ya, mungkin lagi tanya lagi orang itu apa maksudnya, atau kalau nggak ngerti lagi tanya lagi sampai mengerti, atau mungkin mencoba berbagai cara. Itulah sangat pentingnya mengerti apa yang dikatakan orang lain ya, bukan hanya karena bahasa, bisa juga dengan anggota tubuh juga ya, kalau bergerak kita perlu mengerti. Nah, dia semakin bingung. Nah, karena kelamaan dia bingung, teman-temannya akhirnya menarik tangannya. Ayo, dia ditarik. Yang menarik bukan hanya satu orang, ada 3 orang temannya menarik. Dia mau nggak mau dia ikut. Nah, Tuhan Yesus sedang mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Ya, laki-laki ini bahkan sudah tua ya. Dia saking lamanya mengalami apa yang terjadi padanya, dia sudah menjadi agak lebih tua sekarang. Dia diajak terus, dan itu adalah kerumunan orang banyak. Sangat banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Lalu teman-temannya berteriak, Yesus, tolong. Lah, di antara orang-orang banyak ini sangat susah mereka untuk masuk karena semua orang ingin sangat berdiri di depan, paling depan, supaya mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus yang mengetahui itu, bagaimana teman-temannya ingin menolong orang ini, Tuhan Yesus mau membantu. Nah, pada waktu itu ada juga orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus ini dihukum, supaya Tuhan Yesus ini ditangkap. Dan mereka ingin membuat Yesus ini mendapatkan hukuman yang besar karena mereka benci. Banyak sekali orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus tidak mau terlalu mencolok. Lalu Tuhan Yesus mau ke tempat yang lebih agak sepi. Lalu Tuhan Yesus menari orang yang tadi yang mau ditolong itu. Tuhan Yesus sudah tahu maksudnya teman-teman itu adalah supaya teman mereka ini langsung berhadapan dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mendekati orang itu, dan orang itu pun dibawa ke tempat yang agak lebih sepi ya, yang lebih agak ke pinggir sehingga tidak terlalu dekat dengan orang-orang lain. Tuhan Yesus melihat orang itu, dan sama orang yang tuli itu pun yang tidak bisa bicara dengan jelas ini juga melihat, siapa orang ini? Kenapa dia dekat denganku? Mau apa dia? Mungkin seperti itu pikirannya ya. Tetapi walaupun dia tidak mengenal siapa Yesus, hatinya merasa tenang. Dia merasa ini Tuhan Yesus orang baik, bukan mau mencelakakan dia. Maka dia ikut-ikut saja.
Ya, dia mungkin mau bicara, kamu siapa katanya, mau dia tanya seperti itu kepada Tuhan Yesus, tapi dia bicara juga kan nggak jelas ya. Lalu ketika sudah dekat, Tuhan Yesus mendekati orang itu dan Tuhan Yesus menjamah telinganya dan Tuhan Yesus memasukkan tangannya dan menyentuh lidah orang itu. Dan tahukah kalian, pada saat itu, seketika itu juga, maka telinga orang itu menjadi terbuka. Jadi seperti tadi itu ada yang menutup telinganya, jadi nggak bisa mendengarkan suara. Sekarang sudah terbuka. Dan tadinya lidahnya yang susah berbicara, sekarang menjadi lidahnya bisa berbicara dengan jelas, ya. Jadi bisa berbahasa dengan bahasa mereka, bisa mengatakan kata-kata, dan dia sangat senang. Dia lalu Tuhan Yesus, apakah kamu bisa mendengar? Tuhan Yesus tanya, ya. Dia bilang, ya. Apakah kamu bisa mau mengatakan sesuatu? Dia mulai berbicara, dan teman-temannya yang mengajak dia itu menjadi sangat heran. Dia bisa berbicara karena dia mulai berkata-kata dengan kata-kata yang mereka sering katakan. Lalu mereka semua menjadi sangat takjub. Tapi ketika dia sudah sembuh, Tuhan Yesus katakan, kamu tidak boleh menceritakan tentang saya yang menyembuhkanmu. Kamu tidak boleh menceritakannya. Lalu dia mengatakan iya. Dia mendengar Tuhan Yesus katakan tidak boleh menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan dia. Setelah Tuhan Yesus pergi dari tempat itu, orang ini pun kembali ke rumahnya. Dan di sepanjang perjalanan, dia dan teman-temannya menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan dia. Sehingga bukan hanya orang-orang yang di kampungnya, tapi semua orang yang bertemu dengan dia yang mungkin dalam perjalanan itu menceritakan lagi, hei, kalian tahu nggak? Kalau orang yang dulunya tuli dan tidak bisa bicara itu sudah disembuhkan Tuhan Yesus, sudah disembuhkan Yesus. Sekarang sudah bisa bicara. Kemarin kami mendengarkan dia yang bilang, semua orang mendengar. Dan Tuhan Yesus tahu akan hal itu. Menurut kalian, apakah orang ini taat kepada perintah Tuhan? Dia tidak taat pada perintah Tuhan. Apakah menurut kalian apa yang dilakukannya itu baik? Dia menceritakan tentang perbuatan Tuhan Yesus kepadanya, bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia dan menyembuhkan dia. Menurut kalian apakah itu baik? Ya, itu kelihatannya baik. Tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Untuk segala sesuatu yang Tuhan katakan kepada manusia, kepada setiap orang, itu tidak ada yang kebetulan. Itu semuanya ada tujuannya. Tujuan Tuhan sangat jelas. Karena pada saat itu banyak orang Farisi tidak senang kepada dia. Dan mereka mencari-cari di mana keberadaan Tuhan Yesus. Tentu saja kalau dia menceritakan di mana dia disembuhkan, orang Farisi akan langsung tahu di mana keberadaan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, mereka sedang mencari-cari cara bagaimana menyalahkan Tuhan Yesus terhadap apa yang dia lakukan. Dan itu juga bisa cara mereka untuk memasukkan Tuhan Yesus ke penjara. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak takut. Tuhan Yesus tahu dia datang ke dunia adalah untuk mati bagi manusia yang berdosa. Dan dia siap untuk itu. Tetapi Tuhan Yesus mau itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Waktunya Bapa. Karena ada waktunya, tidak karena kesalahan kita, lalu atau karena perbuatan-perbuatan tertentu Tuhan Yesus jadi dihukum ya dengan waktu manusia, tidak mau. Tuhan Yesus tahu ada waktu dari Bapa. Dan orang ini membuat situasi menjadi lebih tidak baik ya. Nah, inilah dia orang yang tidak mentaati firman Tuhan. Dia punya alasan, dia merasa alasan dia benar. Tetapi apapun alasannya dia tidak taat pada firman Tuhan. Kadang-kadang kita juga mengalami seperti ini ya. Terbalik dengan orang ini. Mungkin kita terbaliknya adalah
kita dikatakan firman Tuhan mengatakan kebaikan Tuhan, tapi kadang-kadang kita merasa ngapain dikatakan, biarkan aja. Terkadang kita juga dikatakan menunjukkan kasih kepada orang lain, tapi kita merasa untuk apa menunjukkan kasih kepada dia, orang dia berbuat jahat kepada saya, atau kita sudah berbuat baik kepada seseorang, kepada teman kita, dia suka berkata kasar, kita tetap baik, orang itu tetap kasar, tetap aja berbohong, tetap aja perbuatannya seperti itu, nggak berubah-ubah dari dulu sampai sekarang. Bagaimanakah sikap kita? Kalau kita mentaati firman Tuhan, kita harus tetap melakukan yang baik seperti firman Tuhan ini, karena kita mau berbahagia. Memang susah, tapi kadang-kadang susah, tetapi kita mau lebih mementingkan mentaati firman Tuhan. Memang kalau dia tidak berubah, itu urusannya dengan Tuhan. Yang penting kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ada waktunya Tuhan mengatakan, sampaikanlah apa yang telah kamu alami, yang telah kamu terima kepada orang lain. Tetapi ada waktunya seperti orang ini Tuhan katakan, jangan sampaikan, jangan kasih tahu. Orang yang tadinya tidak bisa mendengar, yang tadinya tuli, dia menjadi bisa mendengar, dia bisa bicara, dia sangat bahagia. Seharusnya dia yang sudah mendapatkan pertolongan Tuhan yang besar, dia yang sudah dari dulu berusaha berobat, berusaha supaya sembuh tapi tidak bisa. Sekarang Tuhan menolong dia, seharusnya lah dia mau taat firman Tuhan. Tapi ternyata dia tidak mau mentaati. Namun marilah kita ya, dalam kelemahan pun kita selalu ya, kalau Tuhan ingatkan, kalau kita sempat lupa, sempat tidak taat, kita minta ampun dan kita kembali taat, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh, anak-anak Tuhan yang berubah ya. Dan ini yang paling penting, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita perlu memeliharanya. Arti memelihara tadi saya bilang, artinya adalah melakukan firman Tuhan ya. Saya percaya semua teman-teman dan adik-adik di sini adalah orang-orang yang ingin diberkati Tuhan, dan kita pun orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita dengan kekuatan Roh Kudus tadi, dengan pimpinan dari Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sampai di sini dulu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Firman Tuhanlah yang menjadi kebenaran dan menjadi dasar kami untuk selalu berharap kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, dalam melakukan firman Tuhan, kami sangat jauh dari sempurna. Tetapi dalam kelemahan kami pun mau tetap belajar taat kepada firman-Mu. Belajar taat kepada apa kata kehendak Tuhan. Walaupun kami kadang-kadang merasa tidak enak, biarlah kami tahu di balik rasa tidak enak itu juga ada rencana Tuhan yang baik untuk kami. Biarlah kami ditolong Tuhan dan dimampukan untuk hidup, melakukan apa yang kami perbuat semuanya untuk Tuhan, seperti ayat hafalan kami minggu lalu juga. Terima kasih Bapak, hamba berdoa buat teman-teman kami dimanapun berada, Tuhan memberkati, turunlah berkat Tuhan atas mereka. Hamba berdoa buat adik-adik sekolah minggu, buat Arus Edo Alwani, berdoa buat Yuka dan Sio Moroka, Joani, Stella Stephen, berdoa buat Kay dan Jeremy Lee di Jakarta, Yukiko di Semarang, ada juga adik kami Alberto Simatupang yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, Ibu Kuniko Yamamoto di Jepang, Ibu Tamura di Jepang, dan Ibu Akiko Tamura di Jepang, dan teman-teman kami dimanapun berada yang menonton live streaming ini. Kami berdoa turun berkat Tuhan atas mereka, berkat kesehatan, kekuatan, pertolongan, dan juga hamba berdoa Tuhan berikan jalan keluar untuk setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu mendatang, biarlah kami juga tetap setia mengasihi firman Tuhan, menghafal firman Tuhan dan melakukannya. Inilah kami Tuhan, mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami. Kami mau tetap hidup setia dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap setia ya. Kami lanjutkan lagi kepada Pak Ben.